I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea Silvana Mulyasari dengan NIM 112112275 dari Prodi Akuntansi kelas 3 Aplikasi Statistik SDE Bank BBRI Jateng angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2022 2023. Nah, di sini ada 2 soal. Itu yang pertama, PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran 2 jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang memuaskan. A dengan peluang 0,3 cukup memuaskan, B dengan peluang 0,5 dan tidak memuaskan, C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah memindahkannya ke Excel. Ini untuk soalnya. Itu keterangan keputusan yang pertama tidak jadi memproduksi 0 semua dari A, B sampai C. Yang kedua memproduksi kretek A 0,3 itu 150, B 0,5 itu 90 dan C 0,20 itu 55. Dan yang ketiga memproduksi sigaret yang A 130, yang B 85, yang C 55. Yang keempat memproduksi kretek dan sigaret. Itu 250 yang A, B 135 dan yang C itu 165. Nah, selanjutnya soal yang pertama yang A itu hitunglah nilai EF dari setiap keputusan mana yang terbaik. Dan ini saya sudah buat tabel dari Excel. Untuk yang pertama, keterangan tidak jadi memproduksi itu 0 semua. Dan yang kedua memproduksi kretek 150, B 90, C 55 dan EF-nya itu EV-nya itu 101. Nah, 101 itu didapat dari mana? Nah, 101 itu didapat dari 150 dikali 0,3 itu 45. Dan 90 dikali 0,5 itu 45 dan 55 dikali 0,20 itu 11. Jadi 45 ditambah 45 ditambah 11 itu jadinya 101. Nah, ini untuk seterusnya yang 2, 3, 4 itu sama juga seperti itu. Dan keputusan diambil yaitu memproduksi kretek plus sigaret. Nah, yang B nilai EV dengan informasi yang sempurna. Nah, di sini yang pertama tidak jadi memproduksi itu semuanya 0. Dan yang kedua itu memproduksi kretek. Nah, ini sama ya seperti yang di atas, yang A. Nah, kita yang perlu menghitung OLA, OLB, OLC dan nilai OL. Nah, nilai OLA itu didapat dari mana? Nilai OLA itu didapat dari ini. 250 angka yang paling besar dikurangi angka yang paling kecil, yaitu 0. Jadinya 250 dikurangi 0 sama dengan 250. Terus yang kedua 250 dikurangi 150 sama dengan 100. Yang ketiga 250 dikurangi 130 sama dengan 120. Dan yang terakhir 250 dikurangi 250 sama dengan 0. Nah, itu juga sama dengan OLB dan OLC. Nah, pada kasus ini kondisi memuaskan atau tidak memuaskan, yang dipilih tetap memproduksi kretek dan sigaret. Apabila ingin mengambil keputusan kretek dan sigaret, maka EV
EV-nya itu 155,5. Namun bila keputusannya berubah dengan adanya informasi sempurna dengan keputusan memproduksi kretek, maka memproduksi kretek plus memproduksi kretek dan cigaret itu berarti EVIF-nya itu sama dengan 250 dikali 0,3 plus 55 dikali 0,20 sama dengan 85. Dari nilai ini didapatkan EV lebih tinggi daripada nilai EFIF, yaitu 90,69. Akan melanjutkan UAS dari soal nomor 2. Saya bacakan dulu untuk soal nomor 2. Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, atau boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah ada data yang saya buat di Excel ini. Jenis investasinya itu deposito, reksadana, dan emas. Dari deposito, kondisi perekonomian yang boom itu 10%, normalnya 15%, krisisnya 55%. Untuk reksadananya, boomnya 40, normalnya 25, krisisnya 20. Untuk emas, boomnya 10, normal 15, krisis 30. Nah, yang pertama itu diminta hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk kriteria Laplace. Untuk kriteria Laplace sendiri, ini sudah ada datanya. Kriteria Laplace itu setiap peristiwa memiliki probabilitas sepertiga karena investasi 3. 1/3, sepertiga. Nah, untuk depositonya itu saya hitung 10% dikali sepertiga plus 15% dikali sepertiga plus 55% dikali sepertiga, maka EV-nya itu 0,27 per 27%. Ini mungkin hasil di Excel-nya itu seperti ini karena ini sudah otomatis ya teman-teman. Dan reksadananya 40% dikali sepertiga plus 15% kali sepertiga plus 20% dikali sepertiga, maka EV-nya 0,27 atau 27%. Dan emasnya itu 10% dikali sepertiga plus 15% dikali sepertiga plus 30% kali sepertiga, maka EV-nya 0,18 atau 18%. Dan untuk yang kriteria maksimin itu kita ambil dari data di atas, paling kecil dari di 3 investasi, deposito 10%, reksadana 20%, emas 10%. Jadi kriteria maksimin terletak pada deposito plus emas karena 10%. Lanjut yang C, kriteria maksimal. Nah, kita ambil angka paling besar. Depositnya itu 55%, reksadananya 40%, emas 30%. Jadi kriteria maksimum terletak pada deposito 55%. Selanjutnya yang D, kriteria Hurwitz. Nah, ini dengan koefisien optimis 0,6. Dari kriteria kita ambil boom dan krisis, kita turunkan nilai presentasi ya. Untuk mencari nilai EV itu deposit sama dengan 10% dikali 0,6 plus 55% dikali 0,4. Karena pesimis itu 0,4 ya. Sama dengan EV-nya itu 28% atau 0,28. Dan untuk reksadananya itu 40% dikali 0,6 plus 20% dikali 0,4 sama dengan EV-nya itu 32% atau 32. Emas itu sama dengan 10% dikali 0,6 plus 30% dikali 0,4. Jadi EV-nya itu 18% atau 18. Nah, yang terakhir itu kriteria minimax regard. Nah, untuk mencari OL
boom, itu kita cari angka paling besar pada bagian boom yaitu 40%. Nah, 40% ini dikurangi 10% sama dengan 30%. Lalu 40% dikali 40% dikurangi 40% itu sama dengan kan 0%, dan 40% dikurangi 10% sama dengan 30%. Selanjutnya untuk cari OL normal itu sama kita cari angka paling besar pada bagian normal yaitu 25%. 25% dikurangi 15% sama dengan 10%. 25% dikurangi 25% sama dengan 0. Terus 25 kurangi 15 itu sama dengan 10%. Dan yang terakhir itu untuk OL krisis sama. 55% dikurangi 55% itu 0%. Selanjutnya 55% dikurangi 20% sama dengan 35%. 55% dikurangi 30% sama dengan 30%. Maaf, ini untuk yang kriteria maksimal regret yang pertama itu hasilnya 39,9 ya. Karena tadi salah cara menghitungnya. Nah, oke, cukup sekian video dari saya. Semoga selalu bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.